guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Tarismawati, NPM 20111000233. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perubahan iklim global guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Suhardiansah MPD. Nah, apa sih perubahan iklim global itu? Perubahan iklim global secara umum disebut sebagai fenomena pemanasan global yang dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Faktor yang menyebabkan perubahan iklim yang pertama adalah efek gas rumah kaca. Nah, apa itu efek gas rumah kaca? Efek gas rumah kaca adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi itu memiliki sifat seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di dalam atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Seperti halnya sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan maupun desa besar itu jumlahnya diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek dari rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Kita membuang sampah, maka sampah itu akan bertumpuk. Kemudian yang paling bawah itu akan membusuk, kemudian akan menimbulkan gas metana, di mana gas metana tersebut akan merusak lapisan ozon karena gas metana merupakan gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Kemudian yang kedua yaitu ada pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Untuk yang selanjutnya yaitu kerusakan lapisan ozon. Nah, apa sih kerusakan lapisan ozon? Kerusakan lapisan ozon adalah suatu kerusakan yang terjadi pada lapisan ozon sehingga lapisan ozon tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Karena setiap hari terjadi penipisan lapisan ozon, maka secara otomatis hal ini akan membuat lapisan ozon semakin menipis. Selanjutnya yaitu kerusakan fungsi hutan. Kerusakan fungsi hutan dapat memicu terjadinya banyak kerugian, baik kerugian material maupun non-material. Nah, banyak orang yang kehilangan lahan, rumah, maupun keluarga akibat dari bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Kemudian yang terakhir yaitu ada gas buangan industri. Nah, nantinya dari perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Apa saja sih dampak yang terjadi bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan, meningkatnya volume air akibat mencairnya es di kutub utara, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, marilah kita jaga bumi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.